Para saudara dan saudari, bacaan Injil hari ini Kamis 2 Juli 2020 diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Salam jumpa para saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Renungan kita hari ini dengan tema Tuhan menyembuhkan dan mengampuni setiap orang yang percaya kepadanya. Pada suatu hari datanglah satu keluarga menemui seorang imam. Mereka membawa seorang anak yang sakit sekian tahun. Mereka meminta imam itu agar mendoakannya dan menyembuhkannya. Lalu imam itu menumpangkan tangan atasnya dan mendoakannya, dan keluarga itu segera pulang. Setelah sekian minggu, dibawanya kembali anak itu dalam keadaan yang sembuh. Keluarga itu merasa bersyukur kepada Tuhan karena melalui tangan seorang imam, anaknya itu bisa disembuhkan dari sakit penyakitnya. Kisah penyembuhan orang lumpuh dalam Injil hari ini menyadarkan kita kembali atas kuasa Tuhan yang bekerja di dalam orang yang sakit lumpuh. Yesus terlebih dahulu menyembuhkan dan mengampuni orang lumpuh itu. Walaupun hal itu memancing emosi ahli Taurat, karena Yesus dianggap menghujat Allah, tetapi demi keselamatan orang lumpuh itu, ia menyembuhkannya. Saudara dan saudari, sebenarnya karya keselamatan Allah tidak pernah digoyahkan, bahkan ditaklukkan oleh kuasa kejahatan manapun. Justru Tuhan menghendaki agar kita manusia bebas dari beragam belenggu yang menimpa hidup kita, termasuk penyakit kita, asalkan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk meminta penyembuhan daripadanya. Selain penyembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan batinia. Dengan mengampuni dosanya terlebih dahulu, sebenarnya Yesus telah menyembuhkan jiwa akibat dosa manusiawinya. Demikian juga kita. Ketika batin kita sembuh, tetapi juga membawa kita pada kesembuhan fisik. Di sisi lain, melalui bacaan ini, kita diingatkan untuk memulihkan jiwa kita dari dosa kita. Gereja juga melalui sakramen pertobatan menyiapkan jalan bagi kita untuk senantiasa memulihkan jiwa kita dari dosa dan kegelapan itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.